Salam kerahiman. Hari ini 22 Desember. Kita akan baca dari 792. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku tidak pernah boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku sendiri. Ketika menanggung penderitaan, aku harus mencari kelegaan di dalam doa. Ketika mengalami keraguan-raguan, aku yang paling ringan, aku hanya boleh minta nasihat Bapa pengakuanku. Aku harus selalu memiliki hati yang terbuka untuk menerima penderitaan orang lain dan membenamkan penderitaan-penderitaanku dalam hati ilahi sehingga penderitaan itu tidak akan dilihat orang sejauh itu mungkin. Aku harus selalu mengusahakan ketenangan, tidak peduli betapa besar badai yang melanda situasiku. Aku tidak boleh membiarkan suatu pun mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Tidak suatu pun dapat menandingi damai jiwa. Kalau aku salah menilai sesuatu, aku tidak akan menjelaskan diriku. Kalau superior ingin tahu kebenaran, apakah aku berada di jalan yang baik atau tidak, biarlah ia mencarinya dari orang-orang lain, bukan dari diriku sendiri. Yang penting bagiku adalah menerima segala sesuatu dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Aku akan meluangkan masa Advent ini sesuai dengan arahan Bunda Allah, dalam keheningan dan kerendahan hati. Dikatakan di situ ya, aku tidak pernah boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku sendiri. Kita sering atau juga ada orang ya, dia mengalami satu pengalaman penderitaan, kesusahan, dia ingin bercerita dengan orang lain. Dia ingin menumpahkan atau bercerita apa yang sedang dialami. Tapi di sini dikatakan, sedangkan Suster Faustina tidak boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku sendiri. Jadi kembali lagi fokusnya bukan saya. Karena kalau kita bercerita kepada orang lain, otomatis orang yang mendengar itu terbeban. Dalam hal ini Suster Faustina tidak boleh bercerita karena jangan menjadi beban atau jangan memberi beban kepada orang lain tentang pengalaman-pengalamannya dia. Contoh ya, misalnya ada orang yang yang cerita ke saya ya. Dia bilang dia suami istri. Karena satu hubungan yang kurang baik, akibatnya suaminya pergi, meninggalkan dia sendirian. Karena dia bercerita, otomatis saya jadi terlibat, ya. Jadi ingin tahu kenapa sampai suaminya meninggalkan dia, apa yang dia lakukan. Setelah suaminya pergi meninggalkan dia, apa yang sudah dia usahakan supaya suaminya kembali. Jadi banyak ada tanya jawab otomatis, tapi secara tidak langsung saya terbeban. Saya ikut berpikir, ikut merasakan, ikut berpikir ya, apa yang harus dilakukan atau nasihat apa yang harus saya berikan kepada teman saya itu supaya bisa berbaikan kembali. Minimal saya berdoa buat dia. Untuk supaya dia bisa bertahan dalam kondisinya, situasinya sekarang, supaya dia bisa lebih sabar, supaya dia bisa lebih menerima suaminya apa adanya, supaya dia jangan menuntut. Ya banyak hal ya yang menjadi pikiran saya juga, supaya dia bisa berbaikan kembali. Atau ada juga satu teman yang juga bercerita tentang dia jatuh sakit. Dia sakit dan sakitnya itu berkelanjutan, nggak sembuh-sembuh, bahkan kondisinya makin lemah, makin parah. Atau baru-baru ini saya dengar satu cerita dari seorang ibu, dia katakan dia jatuh sakit, dia harus ke rumah sakit bahkan karena kepalanya bocor. Terus saya bilang, kenapa bisa begitu Bu? Oh iya, karena anak saya betulin rumah, ternyata asbesnya jatuh dan nimpa kepalanya dia gitu ya.
ya otomatis jadi kepikiran. Ini hanya salah satu contoh kenapa mungkin Suster Faustina dikatakan tidak pernah boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku sendiri. Jangan menjadi beban orang lain. Ketika menanggung penderitaan, walaupun kecil ya, aku harus mencari kelegaan dalam doa. Jadi bukan bercerita kepada banyak orang, tapi masuk dalam doa, ceritakan, sampaikan pada Tuhan. Cerita pada Tuhan. Ketika mengalami keraguan-raguan, aku hanya boleh minta nasihat Bapa pengakuanku. Jadi jangan asal cerita. Kita mengalami masalah, kita cerita. Nah, kalau asal cerita, pertama mungkin menjadi beban orang yang mendengarkan, atau malah mungkin makan waktu dari orang yang mendengarkan, atau bahkan kalau kita ceritanya salah, kita cerita sama orang lain yang malahan bisa tanda kutip memberikan nasihat yang malah menjerumuskan. Ya, jadi jangan asal ngomong. Kalau Suster Faustina di sini dikatakan hanya boleh minta nasihat Bapa pengakuanku. Aku harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima penderitaan orang lain. Di sini Suster Faustina katakan bahwa aku harus punya hati yang terbuka untuk mendengarkan, untuk menampung penderitaan orang lain. Memang di satu pihak orang kalau lagi menderita ingin bercerita. Katanya kalau sudah diceritakan itu sudah plong, mungkin sekian puluh persen kemarahannya, kesedihannya, kekecewaannya, putus asanya sudah berkurang. Kalau kita di posisi Suster Faustina, posisi yang lebih kuat, posisi yang harusnya menghibur, mensupport, menguatkan, justru kita jangan sembarang cerita sama orang. Tapi di pihak lain kita harus punya hati yang terbuka untuk mendengar penderitaan orang lain. Mendengarkan, memberi nasihat, menghibur, atau ikut menanggung penderitaan seperti yang tadi saya sharingkan. Minimal saya bantu dia dalam doa supaya dia menjadi lebih kuat. Atau melakukan mati raga, atau berdoa silih, atau berdoa koronka untuk dipersembahkan untuk teman yang sedang susah, yang sedang menderita. Banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Tapi penderitaan sendiri usahakan tidak diketahui oleh orang lain. Kalau masih bisa ditahan, tahan, jangan cerita sama orang lain. Bahkan di sini dikatakan berdoa. Mencari kelegaan dalam doa. Artinya walaupun kita menderita, hidup kita tetap harus ceria, harus semangat, dan jangan menunjukkan bahwa kita dalam posisi kondisi sedang menderita. Aku harus mengusahakan ketenangan, tidak peduli berapa besar badai yang melanda situasiku. Ini menjadi satu prinsip, satu niat, satu komitmen bahwa saya harus berusaha tetap tenang. Jangan reaktif, jangan gerusak-gerusuk istilahnya ya, tapi tetap harus tenang. Nggak peduli betapa besar badai yang melanda situasiku. Karena ingat firman Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Jadi kalau kita masih mengalami hal tersebut, pikiran positifnya adalah saya masih lebih kuat. Karena Tuhan tahu kekuatan saya, dan kalau itu masih diizinkan terjadi artinya saya masih kuat. Tidak boleh ada yang mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Dengan menghadapi masalah-masalah, apakah masalah besar atau masalah kecil, reaksi kita bisa berbeda-beda. Bisa reaktif, bisa marah, bisa emosi, dan hal-hal yang lain. Tapi justru di sini Bunda Maria mau mengajar Suster Faustina
untuk supaya selalu menjaga, mempertahankan ketenangan dan keheningan batinku. Kalau aku salah menilai sesuatu, aku tidak akan menjelaskan diriku. Kalau superior mau tahu sesuatu, apakah aku benar atau salah, biarlah dia mencari jawabannya dari orang lain. Jadi dalam hal ini, salah satu cara menjaga keheningan, ketenangan itu adalah dengan cara tidak membela diri. Jangan kita digosipin sesuatu atau kita difitnah atau diomongin salah terus kita nggak terima dan kita membela diri. Cari orangnya, berargumentasi benar atau salah dan seterusnya. Dalam prinsip keheningan dan ketenangan justru hal itu tidak perlu dilakukan. Biar dia cari tahu sendiri. Yang penting buat kitanya sendiri, buat sayanya sendiri adalah saya melakukan hal yang benar. Kalau sama orang diputar balik menjadi difitnah atau diputar balik direkayasa, ya itu dalam tanda kutip haknya dia, ya. Karena di sini Bunda Maria sedang mengajar Suster Faustina untuk bisa mempertahankan ketenangan dan keheningan. Jadi tidak bela diri, tidak perlu mengklarifikasi. Yang penting bagiku, menerima segala sesuatu dengan keterbukaan. Dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Aku meluangkan masa Advent ini sesuai dengan arahan Bunda Allah. Kita semua juga sedang dalam masa Advent ya. Sesuai dengan arahan Bunda Allah yaitu dalam keheningan dan kerendahan hati. Hal ini boleh menjadi salah satu target kita juga. Dalam masa Advent ini, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk mempertahankan keheningan dan kerendahan hati. Kita bisa mencontoh dari Bunda Maria. Dia hening, dia rendah hati. Contoh, banyak contoh di dalam Alkitab. Contoh, Yesus dikatakan oleh orang yang di sana bilang bahwa ibumu mencarimu, ibumu ada di luar. Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kalau kita jadi ibunya mungkin, kok anak ini seperti itu jawabnya? Masa dia tanya siapa ibuku, siapa saudaraku? Udah jelas ibunya tahu kan? Tapi hal ini oleh Bunda Maria disimpan dalam hatinya. Hening, disimpan dalam hatinya. Contoh lagi yang lain. Waktu umur 12 tahun. Waktu Bunda Maria dan Yusuf pulang, dalam perjalanan pulang, dia baru sadar bahwa Yesus tidak ada dalam rombongan. Otomatis mereka harus balik lagi. Dalam 3 hari mencari Yesus dan Yesus ada di bait Allah. Kalau kita jadi ibunya, pasti reaksinya kan, kenapa nggak ikut pulang? Saya kan khawatir, saya kan nyariin kamu, saya kan sampai 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ingat kamunya hilang. Atau bahkan suami istri bisa saling menyalahkan karena loh, saya pikir ikut kamu, itu kan tugas kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam hal ini Bunda Maria tidak bereaksi seperti itu. Dia hening, dia diam, dia simpan semua dalam hatinya. Contoh yang lain, melahirkan Yesus. Yesus masih bayi, tapi malaikat bilang, pergi, bawa ke Mesir. Bunda Maria nggak komplain. Hal yang lain lagi, pertemuan dengan Nabi Simeon, ya. Dikatakan di sana, pedang akan menembus jiwamu. Bunda Maria sebagai ibunya Tuhan yang melahirkan Yesus ke dunia, dikatakan oleh Simeon bahwa pedang akan menembus jiwamu. Berontak, marah, enggak terima, tapi Bunda Maria diam. Bunda Maria tetap dalam keheningan dan rendah hati. Dia enggak memamerkan siapa dia,
betapa pentingnya dia ya, tapi dia tetap rendah hati. Dan satu hal yang sering sekali kita selalu ingat tentang Bunda Maria adalah kerendahan hatinya, yaitu aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Padahal Bunda Maria tahu kalau dia menerima hal tersebut akan banyak permasalahan yang harus dia hadapi. Tapi dia semua simpan dalam hatinya, dia nggak komplain, dia tetap tenang. Nah, ini menjadi masukan buat kita semua. Masih ada beberapa hari ya, kita belajar dari Bunda Maria untuk mempertahankan keheningan, banyak berdoa, dan juga bersikap rendah hati. Baik, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Bunda kami semua, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Kami mau belajar dari-Mu Bunda untuk bisa mempertahankan keheningan dan juga bersikap rendah hati dimanapun kami berada, khususnya dalam masa Advent ini. Persiapkan kami Bunda, mampukan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Doakan kami ya Bunda, dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku berkata, janganlah